الله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hadirin wal hadirat fi sabilillah, Dewan Juri yang bijaksana, Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar menuntut ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah perkara yang tergolong suci dan ilmu bagaikan malam dan cahaya. Seseorang tidak akan bisa berjalan di malam yang gelap tanpa adanya penerangan dari cahaya. Demikian juga kita sebagai manusia tidak akan bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana hal yang salah dan mana hal yang benar tanpa adanya ilmu. Namun ilmu itu juga harus dilandasi dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena hadirin, jika ilmu itu tidak dilandasi dengan Al-Quran sebagai petunjuk, maka ilmu itu akan melenceng jauh dari nilai-nilai agama. Baru-baru ini sosial media tengah dikagetkan dengan berita mengenai lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia yang tengah menjadi pusat perhatian dan kontroversi selama beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan hanya karena dikarenakan ukurannya yang besar, namun juga karena keterlibatan pendirinya dalam beberapa kasus kontroversial yang dapat merusak citra pesantren tersebut. Aturan zina dapat ditebus dengan denda, Penistaan agama dan tindakan asusila dapat dianggapnya biasa. Na'udzubillah. Kita turut prihatin atas apa yang terjadi. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami membawakan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai rujukannya surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah
kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau menyelamatkan manusia dari kegelapan dan cahaya terang benderang izin Tuhan, yaitu jalan Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Hadirin wal hadirat fi sabilillah. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa tentang pentingnya ilmu pengetahuan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jamak untuk kata Al-Quran yang berarti beraneka ragam, sedangkan kata An-Nur yang dalam bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu bermacam-macam dan beraneka ragam, serta sumbernya pun banyak. Sedangkan An-Nur yang selalu menerangi dan tidak pernah memberikan kegelapan. Al-Quran sebagai An-Nur atau cahaya menunjukkan bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang saling terikat. Syekh Malik dalam kitabnya menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah kumpulan masalah dan kumpulan metode-metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sebaik-baiknya orang ialah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, sebagaimana dalam hadis dikatakan, khairukum ta'allamul Qur'an wa 'alimtuhu. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang mempelajari dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin wal hadirat fi sabilillah. Orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang bodoh. Allah memuliakan orang yang berilmu dengan mengangkat derajatnya di atas makhluk yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Wah, beak patuna. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang mempelajari dan antaramu dan orang-orang yang diberi, dan Allah dan dan Allah maha teliti dengan apa yang kamu. Hadirin wal hadirat, Imam Syafi'i berkata, belajarlah. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk dan pedoman. Al-Quran merupakan kitab yang Allah turunkan terakhir dan yang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, maka para ilmuwan menyia-nyiakan tenaga dan sumber daya. Hadirin wal hadirat fi sabilillah, dari beberapa uraian yang dapat kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa
Orang yang tidak berilmu akan berada dalam kesesatan, seperti orang yang berada dalam kegelapan tanpa penerangan. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dan sumber ilmu pengetahuan. Menebang pohon beringin di bawahnya rotan, Memakan kue ketan di pinggir jalan. Jika tidak ingin berada dalam kesesatan, maka Al-Quranlah harus jadi pedoman. Musakitu, 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 Nutiasa kafiyatu. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.